أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لارة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لارة ولي الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakan Allah lagi di majelis kita, dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kaliban Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran jamaah malam hari ini yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya malam hari berhadir di pengajian kita. Adapun malam hari ini daripada kitab Syarah Al-Hikam dari Ibnu Athiillah As-Skandariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi hikmah malam hari ini adalah kejadian-kejadian yang luar biasa yang akan muncul dari orang yang mujahadahnya luar biasa. Jadi kata Ibnu Athiillah dalam bab malam hari ini, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang luar biasa akan muncul atau akan terjadi dari orang yang mujahadahnya luar biasa. Bagaimana mungkin engkau akan mendapatkan hal yang luar biasa sedangkan kebiasaanmu belum luar biasa? Jadi kata Ibnu Athiillah, bagaimana mungkin diri kita hendak mendapatkan sesuatu yang atau perihal yang luar biasa kalau kita belum melakukan hal yang luar biasa? Bagaimana seseorang bisa dikatakan kekasih Allah kalau dirinya masih mencintai yang lain? Nah, jadi seseorang yang dikatakan kekasih Allah adalah orang yang semata-mata hanya mencintai Allah dan tidak hirau akan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencintai orang yang mencintainya. Allah akan mengistimewakan orang yang mencintainya melebihi daripada lainnya. Nah, jadi kata Ibnu Athiillah, bagaimana mungkin diri kita mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah yang begitu luar biasa kalau kita sendiri belum mencintai Allah melebihi lainnya. Nah, jadi ada istilah di dalam kajian tasawuf keluar pula suara adalah musahadah. Jadi musahadah adalah berjihad menumpas hawa nafsu yang menghalangi jiwa untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musahadah itu berjihad menumpas
hawa nafsu yang menghalangi jiwa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menumpas hawa nafsu itu maksudnya kehendak diri itu di bawah iradat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada kehendak lain selain daripada kehendak Tuhan. Maka berjuanglah hati tadi, berjuanglah diri melawan apa-apa yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musahadah itu perjuangan diri untuk semata-mata mencintai Allah. Artinya tiada kehendak lain di diri itu kecuali hanyalah kehendak Allah. Nah, maka dari itu berjuang tadi tentu ada namanya pengorbanan. Maka kita korbankan segala hati dan perasaan kita hanya mencintai Allah, bukan lainnya. Nah, jikalau engkau tadi hendak dapat cintanya Allah, maka cintailah Allah dengan sebenarnya. Nah, jadi mujahadah itu berjuang melawan kehendak selain daripada Allah. Apa itu? Hawa nafsu tadi, ya sangka-sangkaan kita tadi. Ada yang menyangka kehendak lain selain daripada Allah. Maka untuk menegakkan mujahadah di diri tadi diperlukan kemantapan tauhid, yaitu semata-mata tadi hanya hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita masih bergantung diri kita kepada selain Allah, maka jatuhlah perjuangan pengorbanan kita tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan mujahadah itu adalah mengendalikan hawa nafsu supaya sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu itu ialah iradat kepada diri kita, kehendak kepada diri kita. Hendak apa? Hendak dunia, hendak akhirat. Jadi yang namanya iradat, kehendak tadi, hendak dunia itu apa? Kedudukan, jabatan, harta yang berlimpah ruah tadi, makanan dan minuman, dan lain sebagainya tadi, yang berkenaan dengan keindahan, keelokan, kenikmatan daripada dunia. Maka dengan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, bertauhid kepada Allah, sedekat-dekatnya hawa nafsu dengan Allah tadi, kalau kita kada bertauhid, maka pengorbanan kita tadi hampir sia-sia. Contohnya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jalan beribadah mendekatkan diri kepada Allah, namun kita beribadah tadi mengharap sesuatu selain daripada Allah. Ya, mengharap pahala di dalam beribadah, mengharapkan surga, mengharapkan kesehatan, mengharapkan kemuliaan daripada ibadah yang kita kerjakan, mengharapkan harta yang berlimpah ruah, terlebih lagi mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam beribadah itu, jika kita tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perjuangan mujahadah tadi hampir-hampir tidak bisa dicapai.
Nah, jadi pengertian mujahadah tadi berjihad. Nah, berjihad tadi jihad fisabilillah. Nah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menumpas hawa nafsu yang menghalangi jiwa untuk mendekat kepada Allah. Jadi hawa nafsu itu hendaknya dikekang. Apa kurungan hawa nafsu tadi? Yaitu wilayah Allah. Nah, jadi nafsu itu dalam perjuangan jihad bermujahadah itu nafsu itu harus dikurung, dikekang. Apa kandangannya? Apa kurungannya? Yaitu wilayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah dan larangan. Maka hawa nafsu tadi jika ibarat binatang, nah lalu dikurung tadi. Dikurung dalam wilayah Allah Subhanahu wa taala karena ada sifat-sifat binatang di diri kita tadi, yang tamak, yang rakus, yang serakah tadi. Sifat-sifat binatang. Seperti sifat kayak anjing, nah, sifat seperti monyet, seperti babi, seperti tikus dan lain sebagainya. Lengkaplah di diri daripada manusia tadi sifat-sifat binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipelihara di diri tadi. Seperti sifat babi tadi yang tamak, yang rakus. Nah, seperti sifat tikus yang menggerogoti harta orang lain. Dan lain sebagainya tadi. Nah, jadi sifat-sifat buruk tercela tadi seperti sifat binatang yang ada pada diri kita tadi. Karena kemarin yang membedakan antara manusia dengan binatang tadi adalah ilmu. Berarti tahu akan sesuatu, tahu haknya makhluk Allah, tahu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu tadi di dalam perjuangannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nafsu tadi harus dikekang, dikurung, dimasukkan ke dalam kandang. Kandangnya apa yaitu tadi? Yaitu wilayah Allah, berupa perintah dan larangan Allah. Jadi nafsu tadi dikekang, dikurung di dalam wilayah Allah. Nah, maka dia akan terbiasa, nafsu tadi akan jinak nafsu tadi. Jika dikandang, dikurung di dalam wilayah Allah tadi, maka nafsu tadi akan jinak akhirnya tadi. Dan makanannya, minumannya pun terjaga, terpelihara daripada kesucian Allah Subhanahu wa taala. Karena dirinya terjaga daripada wilayah perintah dan larangan Allah. Jadi yang menjaganya Allah. Nah, kandangnya tadi itu wilayah Allah. Allah pula yang menjaganya tadi. Yang ngasih makan, yang ngasih minum daripada hawa nafsu yang dikekang tadi adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanan minumannya tadi itu merupakan iradat atau perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu tadi berjihad untuk dekat kepada Allah, nah maka nafsu tadi dikurung, dikekang dalam kandang atau wilayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah dan larangan. Misalnya si nafsu tadi kalau hendak makan dan minum, yang namanya dikekang, dia tidak bisa berbuat sesuatu, tidak punya kehendak lagi sesuatu karena terkekang dirinya. Maka iradat Allah lah yang menjadi makanan daripada nafsu tadi. Ketika mau makan minum, kecuali diperintah Allah, baru makan minum. Ketika disuruh Allah berdiri, baru berdiri. Ketika disuruh Allah berbuat sesuatu, barulah dia berbuat sesuatu. Ketika Allah melarangnya untuk melangkahkan kaki kepada suatu tempat, maka nafsu tadi menjadi terkekang, artinya
tertahan kehendaknya karena terkurung dalam wilayah Allah. Nah, maka nafsu ini harus dikekang. Maka sering kita mendengar, nah, membunuh nafsu, mengendalikan hawa nafsu termasuk puasa. Nah, jadi puasa itu adalah mengekang hawa nafsu atau mengendalikan hawa nafsu. Jadi puasanya orang yang ma'rifat kepada Allah tadi, yaitu sama halnya dengan mengekang hawa nafsu tadi, memasukkannya ke dalam kandang dalam wilayah Allah nafsu tadi. Nah, sehingga nafsu tadi terkendali. Siapa yang mengendalikan hawa nafsu tadi? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nafsu itu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya 1001 macam kehendak. Nah, jadi nafsu itu gudangnya kehendak, macam-macam kehendak hawa nafsu. Maka dari itu, karena begitu banyak macam kehendaknya tadi, maka tundukkanlah nafsu tadi, kurunglah di dalam iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau dalam wilayah Allah. Nah, macam sapi itu nabi hamuk terus, tanaman orang dimakani terus, ya kah? Kalau kada dikurung, kalau kada dimasukkan dalam kandang, habis makanan orang, habis kebun orang dimakan. Sama juga monyet tadi. Nah, bukannya tahu kah? Kehendak aja. Nah, kada tahu punya siapa yang nanam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang nanam, siapa yang memelihara, punya siapa. Si nafsu tadi seperti binatang, ada yang seperti monyet tadi, kada tahu punya hak orang lain. Nah, maka siapa yang tidak bisa mengendalikan hak hawa nafsunya di wilayah Allah, maka nafsunya tadi adalah nafsu binatang, nafsu hewan tadi. Maka ketika dikurung tadi, nah, hawa nafsu lama-kelamaan dia akan jinak tadi. Maka bergantilah si nafsu tadi menjadi berakhlak budi pekerti mulia, karena terkekang, terbiasa dalam wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahulah nafsu tadi dia punya Tuhan. Jadi nafsu tadi punya Tuhan. Nah, di diri kita tuh ada yang namanya nafsu. Nah, nafsu kehendak tadi. Maka seringlah kita mendengar lalu kita disuruh berpuasa. Kita kira cuma menahan haus dan lapar. Kita kira cuma menjalankan ibadah suntuk sehari semalam, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak tadarus dan lain sebagainya tadi, yaitu mengisi waktu setiap hari tadi dengan amal ibadah. Nah, jadi musahadah tadi, pengendalian hawa nafsu, berjihad di jalan Allah untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, yaitu caranya kakanglah hawa nafsumu tadi, puasakan hawa nafsu. Mau puasa tadi maksudnya, nah, masukkan dalam kandang wilayah Allah. Nah, di diri itu ada punya kehendak. Jadi bila hendak menyakan minum, masih dalam wilayah Allah. Bila Allah memerintahkan minum, baru minum. Bila Allah memerintahkan berdiri, baru berdiri. Ini orang yang nafsunya berjihad di jalan Allah. Kalau kita beribadah banyak-banyak ibadah, tapi mengharapkan pahala, itu bukan mengendalikan nafsu, tapi nafsu yang tersembunyi, nafsu yang tersamar. Banyak-banyak beribadah untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia, supaya sehat, supaya dapat banyak harta, supaya berwibawa. Nah, ini malah nafsu kita terjerumus kepada syahwat yang tersamar. Bukan seperti ini mengekang hawa nafsu, bukan seperti ini mengendalikan hawa nafsu.
Jadi nafsu tadi macam binatang yang dikurung. Nah, dikurung. Kurungannya dalam wilayah Allah tadi. Nah, jadi Allah lah yang mengendalikannya tadi. Karena nafsu itu merupakan makhluk Allah yang bernama iradat. Nafsu itu bukan milik kita sebenarnya. Nah, itu titipan Allah kepada diri tadi. Yang seharusnya nafsu tadi adalah tunduk di bawah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu. Ada kita biasanya ngokang hawa nafsu, menahan haus dan lapar untuk beribadah kepada Allah. Ngokang hawa nafsu tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tujuannya, dibalik tujuan tadi, nafsu tadi makin meronta-ronta. Kenapa? Beribadah tadi mengharap sesuatu selain daripada Allah, ataupun beribadah tadi ada kecintaan kepada amal sendiri, dapat melakukan amal sendiri, makin menjadi-jadi sebenarnya hawa nafsu. Secara lahiriah mungkin dia tak mencuri daripada hak-hak daripada makhluk Allah, tetapi sifatnya amat tercela di hadapan Tuhan tadi, karena beribadah mengharap selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak ada keikhlasan di dalam beribadah, tidak ada ikhlasnya. Nah, maka dari itu belajarlah mujahadah ini tadi. Nah, belajar di diri ini tadi. Kurunglah hawa nafsu tadi. Hawa nafsu tadi dikurung, di bawah kendali Allah. Serahkan kepada Tuhan tadi. Kalau kita mengendalikan hawa nafsu tadi bisa, karena itu sifat Tuhan. Seperti batang tubuh lahir, batang tubuh batin, ini wujud. Kemudian nafsu tadi melekat daripada wujud. Nafsu tadi merupakan sifat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun kecuali Allah, yang tidak bisa ditundukkan oleh siapapun kecuali Allah sendiri yang menundukkan. Hawa nafsu nih jika ibarat binatang tuh ganas lagi daripada diri manusia tadi, ganas. Seperti binatang buas misalnya harimau, singa, ganas lagi daripada hawa nafsu tadi. Kuat makannya sapi, perutnya besar, kuat lagi si hawa nafsu tadi. Karena dialah gudangnya kehendak, iradatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat Tuhan yang tajali kepada diri manusia berupa iradat, itulah yang dinamakan hawa nafsu, yang seharusnya kita meletakkannya kembali, menatanya, kembalikan kepada wilayah Allah. Nah, netral nafsu tadi. Jadi bila dia bakal hendak makan, hendak minum, masih dalam wilayah Allah. Bila dia mau pakaian, pakai baju, pakai celana, pakai perhiasan, masih dalam wilayah Allah. Bila Allah tidak memerintahkan pakai baju yang bagus, misalnya baju hari ini mau apa, Allah yang menentukan. Allah yang menentukan tadi, karena iradat tadi di bawah kehendak Allah. Tapi kalau kita yang mengendalikan hawa nafsu, tidak akan bisa tadi. Malah kita yang digiring hawa nafsu, kita yang kadang-kadang digiring hawa nafsu. Macam mana kita digiring hawa nafsu? Hawa nafsu tadi pengen beribadah banyak-banyak, tapi tujuannya selain daripada Allah. Nah, maka kita digiring
oleh hawa nafsu. Kita capek-capek puasa menahan haus dan lapar, digiring hawa nafsu untuk mencari keredaan selain daripada Allah. Capek-capek puasa, capek-capek beramal ibadah, berzikir, tapi dirusaknya oleh hawa nafsu yang tidak terkendali tadi, yaitu ada kecintaan pada amal sendiri. Nah, jadi malam hari ini kata Ibnu Athaillah, kejadian-kejadian yang luar biasa akan muncul dari orang yang mujahadahnya luar biasa. Maka mujahadah itu adalah berjihad, menumpas hawa nafsu yang menghalangi diri untuk dekat kepada Allah. Apa aja yang menghalangi kita untuk dekat kepada Allah? Nah, jadi untuk dekat kepada Allah tentu harus masuk wilayah Allah. Kalau di luar wilayah Allah itu belum dekat. Nah, misalnya wilayah tadi ya rumah. Nah, kalau hendak dekat ya tinggal di dalam rumah tadi. Jangan di luar rumah. Kalau hendak dekat dengan Allah, maka berjihadlah engkau di dalam wilayah Allah tadi, supaya dekat dengan Allah. Jadi apa-apa yang menyebabkan diri jauh dengan Allah tadi, kehendak hawa nafsu tadi dikekang. Nah, kemudian ada istilah muraqabah. Nah, tadi ada mujahadah. Muraqabah adalah memperhatikan gerak-gerik hati, jangan sampai terpengaruh dengan dunia dan hawa nafsu. Mujahadah, muraqabah. Memperhatikan gerak-gerik hati. Nah, jadi muraqabah itu memperhatikan gerak-gerik hati tadi, supaya tidak ada kecintaan lain selain daripada Allah. Nah, itu muraqabah. Muraqabah tadi memperhatikan gerak-gerik hati tadi, atau geritik hati itu jangan sampai ada kecintaan lain selain daripada Allah. Sedangkan mujahadah tadi berjuang, berjihad, mengendalikan daripada hawa nafsu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada perbedaan antara mujahadah dan muraqabah. Jadi mujahadah tadi macam kita hendak melihat wajah kita, hendak melihat diri kita di kolam, tahu kan kolam? Di kolam yang banyak tumbuhan airnya. Apa itu misalnya ilung kah, kayapu kah, nah cengondok tadi. Jadi apapun yang menghalangi dirimu untuk bisa melihat dirimu sendiri, ketika engkau bercermin kepada air tadi, maka engkau berjuang membuang segala kotoran-kotoran tadi yang tumbuh di diri tadi, yaitu selain daripada kejernihan jiwa, kejernihan hati. Nah, lalu dibersihi. Nah, begitu pula dirimu kalau hendak dekat dengan Allah tadi. Nah, macam di air. Nah, lalu dibersihkan tanaman-tanaman yang merambat tadi, yang mengganggu pandangan, mengganggu dirimu untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Nah, dibersihkan. Bersihkanlah kotoran-kotoran. Nah, apa itu kotoran-kotoran? Nah, yaitu segala penyakit-penyakit hati tadi.
maka hendaklah kita bermurakabah. Setelah bermusyahadah, bermusyahadah tadi, bermusyahadah, lalu tunduklah hawa nafsu dalam wilayah Allah. Lalu dihintip hati, diperhatikan. Hati kita tadi dihintip, diperhatikan. Setelah bersih, maka yang nampak itu hanyalah yang engkau cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bermusyahadah tadi, maka kehendak di diri tadi, nafsu tadi, tiada lain daripada iradat Allah aja lagi. Berdiri karena Allah, duduk karena Allah, melihat sesuatu karena Allah, lalu murakabah, menghintip dengan hati tadi. Oh, sebab benarnya mafi kalbi gairullah, maaf di hatiku hanya Allah. Nah, inilah tumbuhnya cinta murakabah di hati tadi. Karena hawa nafsu sudah terkendali, lalu timbullah yang namanya murakabah. Menghintip di hati itu tidak ada lagi boleh yang lain selain daripada Allah. Jadi geretek di hati itu termasuk kehendak. Kata hati, geretek hati yang paling kecil sekalipun termasuk perasaan. Jangan ada lagi selain daripada Allah. Jangan sampai lagi ada kehendak lain selain daripada Allah. Maka di hati tadi yang berkehendak itu semata-mata hanya kehendak Allah. Macam kapal kemarin. Maka kehendak apapun di pada kapal tadi itu kehendak nahkoda. Iradat apapun yang ada tuh hanya iradat daripada Allah semata-mata, tiada yang lain. Nah, ini maksudnya hati orang yang beriman tadi putih suci adanya, karena dia hanya mencintai Allah. Nah, ini termasuk zuhud. Termasuk zuhud tadi, hati yang condong kepada Allah, hati yang mencintai Allah. Macam mana dia menghintip hatinya tadi? Tidak aku lihat sesuatu sebelumnya kecuali yang kulihat Allah. Tiada aku lihat sesuatu sesudahnya kecuali yang kulihat Allah. Tiada sesuatu yang kulihat di luarnya kecuali Allah juga. Tiada sesuatu yang kulihat di dalamnya kecuali Allah. Nah, murakabahnya demikian tadi. Memeriksa kepada hatinya. Apapun yang dirasanya, apapun kehendak di hatinya tadi, tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itu macam Perdana Menteri tadi. Nah, maka Perdana Menteri tadi dia hanya tunduk taat kepada sang raja tadi. Sang raja, ia nahkoda tadi, yang menggerakkan daripada kapal, yang menjadi raja kepada diri daripada insan manusia. Nah, maka secara singkat tadi, murakabah tadi memperhatikan gerak-gerik hati, jangan sampai terpengaruh dengan dunia dan hawa nafsu. Jadi yang dimaksud dengan dunia tadi adalah selain daripada Allah, apa aja itu. Nah, selain daripada Allah apa aja itu, maka sudah tadi wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Tiada lain daripada Allah, yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, tiada lain daripada Allah. Ini murakabah yang benar tadi, mengintip tadi. Maka awal, akhir, zahir, batin, tiada lain daripada Allah.
tiada pun satu yang terlewat daripada wilayah Allah. Yang awal penglihatannya, yang akhir, yang zahir, yang batin. Tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud dunia tadi selain daripada Tuhan, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terpenting, yang menggerakkan hati tadi tiada lain daripada Allah juga, yang memerintahkan, yang menggerakkan hati, yang memberi iradat tadi daripada Allah juga. Jangan lupa tadi, yang menggerakkan hati, yang memberi iradat, kuasa tiada lain daripada Allah. Kemudian yang melaksanakan kemarin tiada lain daripada pesuruhnya Allah. Maka kemarin bila diri hendak selamat, berpeganglah kepada Sang Nahkoda, berpeganglah kepada Sang Penjaga Kemudi, yaitu pesuruh Allah. Nah, supaya selamat. Begitu pula nafsu tadi, nah, masih dalam wilayah Allah. Jangan sampai nafsu tadi keluar daripada wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula muraqabah tadi. Nah, maksud muraqabah itu hati sebenar-benarnya hanya milik Allah. Jadi hati tadi sebenar-benarnya milik Allah. Jangan ada waham lagi, sangka-sangkaan lagi. Bila bertanya berarti ada keraguan. Nah, jangan manggut-manggut aja tadi. Nah, maka mafi kalbi gairullah. Maaf, di hatiku tadi hanya ada iradat Allah. Nah, kapal tadi atau diri tadi hanyalah mazhar kenyataan. Jadi hati tadi tempat segala firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejahiran daripada segala kalam-kalamnya Allah itu hati. Nah, bila kita tahu hati, di dalam hati kecil tadi ada perasaan. Nah, perasaan itulah yang menunjukkan bukti adanya engkau punya hati. Nah, kalau hati mati kan ada lagi perasaan. Ya kah, mati hati katanya. Nah, jadi maksud perasaan itu ialah iradat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, jadi perasaan itu mencerminkan keadaan hati. Apabila perasaanmu mencintai Allah, maka begitulah keadaan hati tadi. Maka yang kau cintai itu Allah. Maka perasaan tadi, tentu perasaan cinta tadi, cinta kepada Allah. Jangan lupa yang memberi kuasa dan kehendak membolak-balikan hati tadi jangan Nahkoda. Yang membolak-balikan hati manusia itu Allah. Maka setelah mujahadah, muraqabah yang tekun terus menerus tadi, mujahadah terus menerus, masukkan hawa nafsu tadi, dikurung, dikerangkeng dalam wilayah Allah, dalam perintah dan larangan Allah. Lalu dilakukan yang namanya muraqabah, dihintip pulang nafsu tadi. Sudahkah tunduk dalam wilayah Allah, belumkah? Atau masihkah nafsu ini mencintai dunia? Nah, masihkah diri tadi mencintai dunia, atau masihkah diri dikendalikan oleh hawa nafsu? Nah,
bilanya lama-kelamaan dikurung tadi, maka dia akan jinak. Apalagi yang menjinakkannya adalah Allah. Di bawah perintah Tuhan si hawa nafsu. Jangan hawa nafsu dijadikan Tuhan. Nah, jadi ada hawa nafsu tadi menjadi Tuhan karena kita kadang-kadang Tuhan. Nah, maka hawa nafsu tadi di bawah kuasa Tuhan. Jadi yang punya kehendak itu adalah Tuhanmu. Nah, murakabah tadi. Setelah murakabah, maka didapatlah yang namanya musyahadah. Musyahadah itu melihat dan menyaksikan siapakah Tuhannya si hawa nafsu ini siapa. Yang mengendalikan hawa nafsu ini siapa? Dari mana asalnya hawa nafsu tadi? Ternyata daripada sifat Tuhan. Siapakah yang mengendalikan hawa nafsu tadi? Ternyata Tuhan juga. Bukan yang lain. Dengan hawa nafsu, iradat manusia tadi hidup. Coba kada ada nafsu, mati manusia itu. Maka kalau hendak hawa nafsu tadi hilang, mati kita. Nah, mati kita tadi macam kapal tuh, nah mati karena ada punya kehendak, karena ada punya kuasa. Yang punya kuasa Allah aja, tiada yang lain. Tapi bila masih kita hidup, mata dua raja, ada si manusia, ada si Tuhan yang kuasa. Nah, karena kada ditundukkan di bawah kekuasaan Tuhan, lalu nafsu ini meronta-ronta. Lalu sekandak artinya kada bertuhan. Kalau nafsu dan diri kita tadi bertuhan, nah serahkan kepada Tuhan tadi di bawah iradat Tuhan, masukkan dalam kerangkeng wilayah Allah, dikurung situ. Setelah lama kelamaan lalu didapatlah murakabah. Setelah murakabah tadi lalu didapat musyahadah. Dapat melihat dan menyaksikan akan zat Allah Subhanahu wa taala. Akan af'al Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus tadi perhatikan pada hal itu. Maka tiada yang berbuat pada diri dan kepada alam itu kecuali perbuatan Allah. Berdirilah tauhidul af'al dengan cara bermusyahadah tadi, memperhatikan kepada diri dan kepada alam, bahwa tiada perbuatan apapun di diri itu siapapun kecuali yang berbuat itu hanyalah perbuatan Allah. Mati hawa nafsu. Bila kada demikian, kada ada mati hawa nafsu yang menjalani diri engkau. Nah, yang berjalani diri engkau, yang berbuat sesuatu diri engkau, maka belum dikatakan bertuhan. Karena orang yang bertuhan itu pasti mati. Orang yang berjumpa dengan Tuhan itu pasti mati. Bila belum berjumpa Tuhan, maka masih hiduplah diri. Bila sudah mati, nah itu berjumpa dengan Tuhan. Karena yang bisa berjumpa dengan Tuhan hanyalah orang yang mati. Orang mati yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Ketika mati, nafsunya tadi sudah tidak ada lagi. Jelas tadi, kalau nafsunya masih ada, maka belum dikatakan orang tadi mati. Kemudian kata Ibnu Abdillah, bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan hal yang luar biasa, sedangkan kebiasaanmu saja belum luar biasa? Bagaimana seseorang hendak sampai kepada Allah kalau bermusyahadah aja tidak pernah dilakukan? Bagaimana seseorang hendak nafsunya terkendali kalau dirinya saja belum bermusyahadah?
Ada. Belum berjihad lagi, berjuang mengendalikan hawa nafsu untuk sedekat-dekatnya kepada Allah, melawan hawa nafsu yang menjauhkan diri daripada Allah. Bila hendak mengenal Allah, macam-macam aja gawian tadi. Hendak nuntut ilmu, ma'rifat, ada-ada aja kesibukan. Nah, sudah berjadwal misalnya malam minggu, ada aja sibuk. Itu kan orang yang dituhankannya adalah hawa nafsunya. Nah, ada aja kerjaannya tadi. Nah, berarti kada bisa mengendalikan hawa nafsu, kada ada perjuangan. Atau hendak nuntut ilmu tadi nunggu kawan aja terus. Bila kawan maambili baru berangkat. Bila kawan kada ada maambili, kada jadi berangkat. Dirinya terpengaruh oleh hawa nafsunya sendiri tadi. Nah, nafsu untuk menuntut ilmu saja susah, apalagi hendak mencari paham. Sudah kada tapi paham, jarang hadir, apalagi yang didapat. Nah, kada dapat apa-apa, dapat capeknya aja tadi. Apalagi sering-sering nuntut ilmu, ilmunya juga kada diamalkan. Nah, kada diamalkan ilmu tadi. Karena ilmu ma'rifatullah itu bukan terletak di lidah, bukan. Nah, bukan terletak di mulut, di pembicaraan, tidak. Karena ma'rifat tadi menunjukkan hubungan dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terhubung dengan perasaan. Cinta tadi terhubung dengan perasaan. Maka jika benar-benar engkau mencintai Allah, maka utamakanlah Allah melebihi lainnya. Jika engkau hendak menuntut ilmu makrifat, sungguh-sungguhlah, jangan dicampur dengan dunia. Kadang bisa menuntut ilmu makrifat tadi, pikiran masih terfokus dengan urusan dunia, susah kita konsentrasi tadi. Nah, walaupun engkau bekerja, maka hatimu tadi murakabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mujahadah diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Kalau hari-hari sibuk urusan dunia, apalagi sudah berjadwal pengajian sibuk juga, nah ini bisa mati sibuk mau urus dunia aja. Nah, kada ada kesungguhan di dalam menuntut ilmu ma'rifatullah. Karena siapa yang kada bersungguh-sungguh, kada mungkin bisa mendapatkan sesuatu apapun tadi. Karena siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia mendapatkannya tadi. Siapa yang bersungguh-sungguh bermusahadah, melihat dan menyaksikan akan afal perbuatan Allah dalam setiap gerak dan diamnya, memandang kepada diri dan kepada alam setiap waktu, setiap saat bermusahadah, diperhatikannya, dilihatnya di lahir, di batin, di hatinya tadi, gerak-gerik, bahwa tiada yang berbuat kecuali hanya perbuatan Allah. Perhatikan, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kebiasaan kita tadi, kebiasaan kita masih bercampur baur dengan dunia tadi, artinya masih ada kecintaan lain hati tadi, masih terbagi yang lain hati tadi, maka akan sulit untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kolam tadi,
Kalau separuh-separuh yang kita bersihkan tadi setengah hati, maka kolam untuk melihat dan menyaksikan tadi, kolam tadi, karena diri dan alam tuh, diri kita tuh alam cerminan Tuhan. Kalau hendak melihat Tuhan, diberasihi cerminnya. Kalau cerminnya kotor, macam mana hendak melihat Tuhan? Macam mana hendak melihat wujud Tuhan? Macam mana hendak melihat zat Tuhan? Macam mana hendak melihat afal perbuatan Tuhan? Kalau cerminnya saja kotor. Cerminnya aja kotor, penuh dengan debu tadi. Nah, penuh dengan debu, penuh dengan dunia, dihiasi dengan dunia. Susah melihat wajah Allah, susah melihat afal perbuatan Allah. Kalau di mulut bisa, cuma namanya debu, penuh debu tadi. Nah, debu tadi, cermin tadi, penuh dengan debu. Kira-kira apa yang bisa kita lihat? Kalau bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ayatnya apa? Timur dan barat adalah milik Allah. Kemana engkau menghadap, di sana wajah Allah. Kalau keterangannya jelas tadi. Cuma karena hati kita, diri kita tadi dipenuhi dengan nafsu tadi, ataupun syahwat yang tersamar. Masih ada kecintaan yang lain, belum bisa kita melakukan hal yang luar biasa mencintai Allah. Nah, jadi hal yang luar biasa yaitu mencintai Allah semata-mata. Fisabilillah, jihad di jalan Allah semata-mata, di jalan Allah. Maka barulah keistimewaan engkau dapatkan tadi. Jadi orang yang istimewa diberi Allah tuh istimewa pula cintanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bila masih mencintai yang lain, terpandang yang lain, kalau kita tuh berjalan bersama Allah, nah, Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Kalau engkau berjalan bersama Allah tadi, masih melirik yang lain, masih ada melirik mata nih, melirik yang lain, hati termasuk. Jadi ketika mata memandang sesuatu dunia, memandang sesuatu dunia, lalu ada tergelitik hati di hati ini, ada kecintaan akan dunia tadi, maka jangan harap engkau dapat cintanya Allah yang luar biasa. Nah, karena hatimu masih mensekutukannya, masih menduakan. Nah, macam istri saja, kalau kita jalan kita memandang yang lain tadi, terpandang, lama-kelamaan memandang, lalu masuk ke hati perasaan tadi. Nah, kira-kira kecewa tidak? Nah, pasangan kita tadi. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhubung dengan perasaan. Nah, maka diperlukan namanya mujahadah tadi. Dan diperlukan namanya muraqabah, supaya didapat musyahadah tadi, dapat melihat dan memandang, dapat melihat dan menyaksikan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hatinya tadi sudah terkekang dalam wilayah Allah. Karena geretik hatinya, perasaannya tidak ada yang lain selain daripada Allah, maka mudahlah dia bermusyahadah, melihat sesuatu. Melihatnya karena Allah. Melihat sesuatu tadi, melihat karena Allah. Yang dilihatnya pun adalah wujud Allah juga. Maka berbunyilah hatinya tadi, Subhanallah, Maha Suci Allah. Bagaimana kau bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, misalnya karomah, kemuliaan tadi, atau kemampuan mempersingkat jarak bumi, contoh misal, sedangkan kau terbiasa melakukan kesombongan dan keangkuhan serta sifat buruk lainnya. Hal-hal luar biasa terjadi dengan kuasanya Allah.
dan itu tidak akan diberikan Allah kecuali kepada orang yang membuat kebiasaannya menjadi luar biasa, memusnahkan keinginan dan kemaslahatan pribadinya. Artinya macam hendak selamat. Nah, sebila selamat tuh didapatlah karomah dan lain sebagainya tadi. Lalu diri kita tadi berserah diri kepada Allah. Sepenuhnya hati berserah diri kepada Allah. Diri lahir, diri batin berserah diri kepada Allah, batang tubuh tadi. Biarlah Allah yang menjadi Tuhanmu. Biarlah Allah yang menjadi rajamu. Kalau engkau benar-benar bertuhan, kalau engkau benar-benar mencintai Allah. Kalau mencintai yang lain, maka pasang dunia tadi di hati. Kalau bertuhan lain, bertuhan dunia, maka pertuhankanlah dunia tadi. Apa aja itu tadi? Hartakah, kesehatankah, jabatankah, nasab keturunankah, lalu kita jadikan Tuhan tadi. Kalau kita bisa menolong diri kita tadi, maka bila bertuhan tadi, jadikan Tuhan tadi raja di diri tadi. Nah, maka bila kita manusia lalu kita bertuhan, lalu Tuhanlah yang mengendalikan, yang jadi raja kita, yang patut kita dengari. Suaranya suara siapa? Kalamnya kalam siapa? Di hati tadi kalamullah. Buanglah sangka-sangkaan kita tadi, ada kalam lain selain daripada Allah, ada sir lain, firman lain selain daripada firman. Buang sangka-sangkaan, ragu-ragu itu dibuang. Nah, kita ragu-ragu. Jadi Tuhan ragu-ragu juga memberikan ilham petunjuk, kita ragu-ragu. Buang keragu-raguan tadi. Nah, buang keragu-raguan. Ada menyangka yang kuasa selain daripada Tuhan. Ada yang punya kehendak selain daripada Tuhan. Maka Nabi kan 13 tahun lamanya mengajarkan tauhid. Yang kuasa hanya Allah, yang berkehendak hanya Allah, yang hidup hanya Allah. Nah, kita baru misalnya 3 tahun belajar tauhid tadi. Nah, ya habis atau 3 bulan kah? Nah, maka Nabi mengajarkan selama 13 tahun tauhid tadi, supaya benar-benar mencintai Allah melebihi lainnya, supaya benar-benar mengenal Allah. Ketika berdiri itu, nah yang kuasa adalah Allah. Kada sombong lagi kita. Maka ketika hendak sesuatu, yang berkehendak tuh hanyalah daripada Allah, iradat Tuhan tadi. Ya macam kapal kalau kemarin nah. Bila kapal berdiri karena sang nahkoda. Bila kapal berjalan karena sang nahkoda tadi. Bila ada perkataan, tiada lain daripada sang nahkoda. Maka diri tadi nah jalan. Nah, apabila kita masih ada kesombongan, nah kita yang tidak tahu apa-apa, nah lalu jadi juragan, jadi nahkoda, mau dibawa kemana diri kita? Berarti kita kada bertuhan. Kan kita punya Tuhan. Tuhan inilah pedoman kita, yang mengarahkan diri kita, yang mengatur diri kita, yang memelihara diri kita. Tugas kita tuh hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau Islam tuh ya berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan bertauhid tadi kita bertuhan dengan sebenarnya. Buang sangka-sangkaan kita tadi. Jangan dua-dua Tuhan. Aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Kan jelas sudah Tuhan. Aku bersama kamu dimanapun engkau berada. Nah, Tuhan yang bersama kita, Tuhan yang dekat inilah yang dipertuhankan. Jangan menuhankan selain daripada Tuhan yang dekat tadi. Kalau ada yang dapat yang jauh, nah bisa aja tadi. Kalau ada tetamu di jauh di mana.
Nah, yang dekat dulu tadi. Maka Tuhan yang dekat inilah yang diperpegangi. Nah, Tuhan kita tempat bergantung, menggantungkan keselamatan, kesejahteraan diri. Nah, jadi karomah kemuliaan tadi didapat bila kita benar-benar mencintai Allah melebihi lainnya. Jangan tertuju pada karomah kemuliaan tadi, karena bukan karomah kemuliaan yang membuat kita selamat, bukan, tapi Allahnya, nahkodanya tadi. Nah, kalau Allah mencintai tadi, kapal tadi dibawanya kemanakah? Yang menyelamatkannya tetap nahkoda. Nah, kan ada nahkoda, diri ini kan ada nahkodanya tadi, ada tukang kamudinya. Yang memelihara diri ini dua perkara tadi, yaitu Allah dan Rasulnya. Ini yang memelihara diri kita pagi, siang, dan malam. Bersyukurnya kita punya Allah, bersyukurnya kita punya Rasulullah. Nah, ini bukan kita yang jadi Tuhan, bukan. Nah, bukan kita yang jadi Tuhan, ada Tuhan tadi yang menjadi nahkoda, yang maha mengatur, memelihara diri tadi. Ada Rasul, nah, sebagai panutan ikutan kita tadi. Kemudian kita lanjutkan daripada Sarah Al-Hikam. Barang siapa yang belum mencapai makam ini, makam maksudnya tadi yaitu hal-hal yang luar biasa dengan kuasa Allah terjadi, dan itu tidak akan diberikan Allah kepada manusia yang membuat kebiasaan menjadi luar biasa. Nah, jadi hal itu diberikan Allah kecuali kepada diri kita yang membuat kebiasaan menjadi luar biasa, memusnahkan keinginan dan kemaslahatan pribadi. Memusnahkan keinginan, ya tadi yang diri yang dikekang tadi, nafsu tadi, masukkan dalam wilayah Allah. Kecuali diperintah Allah baru berbuat. Ketika disuruh Allah berdiri baru berdiri. Nah, tidak berbuat sesuatu apapun kecuali diperintah Allah, diri tadi dalam wilayah Allah, si nafsu tadi. Memusnahkan keinginan dan maslahat pribadi. Maslahat pribadi tadi apa? Yaitu keinginan kita untuk mencari keselamatan, kesejahteraan selain daripada Tuhan. Dibuang-buang sudah tadi keinginan kita menggantungkan segala sesuatu kepada selain Tuhan. Nah, beribadah tadi hendak kaya, beribadah tadi hendak sehat, beribadah tadi hendak terpuji oleh manusia, atau melakukan ibadah tadi dapat karomah, kesaktian, dan lain sebagainya. Nah, dibuang kemaslahatan yang demikian tadi. Maka masukkanlah hawa nafsu dalam wilayah Allah tadi, termasuk hati tadi. Nah, masukkan sana dalam wilayah Allah, dikunci rapat-rapat di sana tadi. Nah, kunci rapat-rapat apa jalannya? Yaitu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serahkan kepada Rasulullah. Macam kapal aja lagi. Nah, bila disuruh berdiri, nah, berdirilah kapal tadi. Nah, maka yang berdiri tadi adalah pesuruhnya, lalu berdiri kapal kalau tadinya kapal. Maka tidak ada lagi keinginan kita belajar kada punya kehendak. Yang punya kehendak iradatu Allah aja lagi, jangan lagi kita dua-dua. Maka ditanamkan tauhid tadi, ditelanlah tauhid tadi yang diajarkan oleh baginda Nabi selama 13 tahun itu yang diajarkan Nabi mula-mula sebelum mendakwahkan tata cara beramal ibadah yang baik dan benar, tata cara beribadah yang khusyuk, membahas hukum waris, hukum qisas, dan lain sebagainya. Tauhid dulu yang diutamakan supaya benar-benar bertuhan.
Nah, sudah bertuhan benar-benar, lalu adalah kita hendak beribadah, adalah kita hendak beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi kalau tauhid kita goyang duluan, macam mana kita hendak beriman, macam mana hendak bertakwa, macam mana hendak bertuhan. Lalu kita pertuhankan hawa nafsu kita tadi, termasuk hawa nafsu yang tersembunyi atau tersamar. Nah, jika kita tadi sudah memusnahkan keinginan dan maslahat pribadi dengan cara mujahadah, murakabah tadi, barang siapa yang belum mencapai makam ini, maka ia tidak boleh berhasrat mendapatkan karomah tadi. Jika terlihat padanya sebentuk karomah yang sama, semisal dengan karomah tadi, maka ia harus takut tertipu dan hendaknya ia mengharap dan mencarinya. Nah, misalnya kita tadi lalu kita berzikir pagi siang malam. Nah, dengan berzikir tadi lalu didapat kasab. Berzikir tadi berzikir siang malam. Karena orang yang banyak berzikir tadi, nah ini yang banyak didapati yang namanya karomah-karomah tadi. Berzikir dengan berhalwat, bersunyi diri lalu memperbanyak zikir. Tapi belum mengenal Allah. Nah, ini hati-hati kita bisa tertipu tadi. Karomah dapat melihat alam gaib dan lain sebagainya tadi. Nah, dapat diperlihatkan Allah tadi segala sesuatu yang orang awam tidak bisa melihat. Diperlihatkan Allah segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang awam. Banyak hal-hal karomah tadi didapat bagi yang pemula tadi. Nah, yang meniti jalan menuju Allah dengan cara berzikir tadi, memperbanyak zikir. Nanti salah-salah kita tertipu dengan karomah tadi. Kita terpengaruh dengan karomah kemuliaan yang diberi Allah tadi. Padahal itu bukan tujuan. Jadi sepanjang perjalanan seorang saleh ketika dia bermusyahadah tadi, banyaklah karomah yang didapatnya. Ketika sampai kepada Allah, hilang semua karomahnya tadi. Tidak ada lagi karomah. Yang ada tuh hanya pemilik karomah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu di perjalanan banyak karomah yang didapat, macam-macam yang didapat. Setelah sampai perjalanan musyahadahnya yang begitu panjang tadi, sampai kepada Allah, dapat melihat dan menyaksikan af'al Allah, dapat melihat dan menyaksikan zat Allah, dapat melihat dan menyaksikan asma dan sifatnya Allah. Lalu sampailah dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang karomah kemuliaannya tadi, karena dirinya sudah berjumpa dengan Allah. Tidak ada karomah dan kemuliaan yang lebih mulia selain berjumpa Allah. Jangan tertipu kita. Jadi karomah kemuliaan yang terbesar itu bukan kesaktian, bukan kebal, bukan melihat alam jabarut, alam malakut, alam arwah, dan lain sebagainya. Tapi karomah yang lebih utama, yang lebih mulia tadi adalah diperlihatkan Allah dirinya, dinampakkan Allah dirinya tadi, sehingga kita dapat melihat dan menyaksikan Allah dengan mata kepala sendiri. Terlebih lagi di dunia ini, bila kita belum melihat menyaksikan Allah di dunia ini, akhirat wallahu alam. Bila kita buta melihat menyaksikan Allah di dunia, maka buta lagi di akhirat. Bila kita sesat berjumpa Allah di dunia ini, di akhirat makin sesat. Maka kata Ibnu Abdillah, jika ia masih mengharapkan mencari karomah tadi, itu menjadi bukti bahwa ia tetap terkurung dalam keinginan maslahat. Jadi kita tuh sebagai seorang salih tadi, bila hendak lagi masih mencari karomah kemuliaan tadi, hendak apa? Hendak kasab. Nah, mau apa lagi tadi? Hendak kasab tadi.
dapat melihat sesuatu hal-hal yang gaib dan lain sebagainya tadi. Nah, dapat kesaktian ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, maka banyak orang yang mencari hal-hal yang demikian tadi, membangkitkan Nur Muhammad supaya ini, supaya begitu, supaya dicintai orang dan lain sebagainya. Nah, membaca salawat ini, zikir ini supaya berwibawa, supaya rezeki lancar. Itu itu cukuplah dari tahap awal kita tadi. Nah, orang kan harus selalu berjalan sampai kepada tujuan. Kalau sekolah masa di situ-situ aja, ya Bang Jeb. Nah, kalau di perjalanan terus, kapan sampainya? Kalau terlena di perjalanan dengan segala karomah, kemuliaan, keindahan tadi, kapan sampainya tadi? Nah, jadi kata Ibnu Athaillah, jika kita masih mengharap atau mencari karomah, itu menjadi bukti bahwa kita masih terkungkung diri kita, terkurung dengan keinginan atau syahwat yang tersamar. Bagaimana bisa hal-hal yang luar biasa didapat oleh orang-orang yang sifatnya ingin mendapatkan karomah? Nah, jadi karamah itu kada disengaja, kada dikehendaki. Karamah itu, kemuliaan itu didapat bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Karena derajat manusia, orang yang beriman ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa dia taat kepada Allah, seberapa dia mencintai Allah, seberapa pula kemuliaan yang didapat, derajat kemuliaan atau karomah yang didapat tadi. Jadi seberapa kita takwanya kepada Allah, seberapa kita cintanya kepada Allah, begitu pula karomah dan kemuliaan didapat. Maka dari itu, serahkan diri sepenuhnya kepada Allah, berpegang teguh kepada Rasulullah tadi, supaya selamat di dunia wal akhirah. Nah, supaya diri senantiasa bersama Allah, bersama Rasulnya di dunia dan di akhirat itu melebihi lainnya. Kalau bersama raja, kalau bersama bupati atau presiden kah, bersama wakilnya, bersama diri kita tadi, itu hal yang sudah luar biasa. Dapat bersama Allah, bersama Rasulullah setiap waktu dan keadaan, seperti yang disebutkan Allah, aku bersama kamu, baik suka maupun duka. Itulah karomah yang luar biasa. Sudah dapat bersama Allah, bersama Rasulullah. Kiranya pengajian kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilapan, baik tutur sapa atau tutur kata yang kurang enak, kurang berkenan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.